Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azahra Rahmawati, kelas 10A dari kelompok 3. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arkan Rasyik Asyam Firdaus dari kelas 10A. Saya akan mempresentasikan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Qur'an surat 26 214 sampai 216. Tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan diantaranya lain mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim, menghindari zaman makna dan mengajak agar masuk Islam. Walau banyak yang belum menerima agama Islam, ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam tetapi merahasiakannya. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Syafa pada periode dakwah secara terang-terangan. Ini juga telah menyatakan diri dari masuk Nabi SAW dan Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian, sedangkan Umar bin Khattab 581 sampai 644 Masehi. Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Sejarah mencatat bahwa penduduk di luar kota Mekah yang masuk Islam Abu Jar al-Kufran, seorang tokoh dari kaum Ghufar, Tufail bin Amr ad-Dawul, seorang penyamar terpandang dari kaum Daus. Dakwah Rasulullah SAW terhadap penduduk Yatrub, Madinah. Gelombang pertama tahun 620 Masehi telah masuk Islam dari suku Aus dan Hajar sebanyak 6 orang. Gelombang Kudus tahun 621 Masehi sebanyak 13 orang, dan pada gelombang ketiga tahun pertemuan umat Islam Yatrub dengan Rasulullah SAW pada gelombang ketiga ini terjadi pada tahun ke-13 dari kenabian dan menghasilkan Bai'atul Aqobah. Isi Bai'atul Aqobah tersebut merupakan pernyataan umat Islam Yastrib bahwa mereka akan melindungi dan membela Rasulullah SAW. Itu mereka memohon kepada Rasulullah SAW dan para
pengikutnya agar berhijrah ke Yastrub. Reaksi mereka berbeda-beda, ada yang menerima dan masuk Islam, ada juga yang menolak dan memusuhi Rasulullah SAW. Mereka yang memusuhi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terima semua ajaran-ajaran Islam, di antaranya persamaan hak dan kedudukan semua orang, adanya kehidupan setelah mati, dan dilarangnya menyembah yang lain selain Allah. Mereka menolak dengan keras dakwah Rasulullah SAW dengan berbagai macam cara, di antaranya menyiksa para budak di luar batas kemanusiaan. Setelah itu, kaum kafir Quraisy mengusul kepada Rasulullah untuk menghentikan permusuhan ini. Caranya, mereka akan menyembah apa yang umat Islam sembah, dan umat Islam juga harus menyembah apa yang mereka sembah. Dalam menghadapi tantangan dari mereka, salah satunya Nabi mengutus 16 orang sahabatnya berhijrah ke Habasyah, karena Raja Negus di negeri itu memberikan jaminan keamanan. Peristiwa hijrah yang pertama terjadi pada tahun 615 Hijriah. Suatu saat mereka kembali ke Mekah karena menduga keadaan di Mekah telah normal dengan masuk Islamnya salah satu kaum Quraisy, yaitu Umar bin Khattab. Namun dugaan mereka salah karena Abu Jahal lebih kejam lagi. Akhirnya Rasul menyuruh sahabatnya kembali ke Habasyah yang kedua kalinya. Saat itu dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Dalam tahun ke-10 kenabian atau 619 Masehi, Abu Thalib pamannya Nabi SAW wafat. 4 hari setelah itu istrinya Siti Khadijah wafat juga. Dalam sejarah, tahun ini disebut Amul Huzni atau tahun duka cita, karena Nabi kehilangan 2 orang yang mereka cintai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.